Oke, selamat pagi anak didik kami kelas 2. Pada pagi hari ini kembali lagi dengan Miss Saryarta Ritonga dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kisah Esau dan Yakub, di mana dari situ kita belajar bagaimana indahnya saling memaafkan dalam satu keluarga atau antara anggota keluarga. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita mengatakan dan ingin menunjukkan bagaimana keluarga yang saling mengasihi sesama anggota keluarga. Minggu yang lalu kita belajar untuk saling memaafkan. Yang kedua, mengakui kesalahan. Nah, kalau kamu misalnya ada kesalahan sama kakaknya, sama abangnya, atau mungkin kamu sama adikmu, bisa dengan mengakui kesalahan. Karena dengan mengakui kesalahan akan menimbulkan perdamaian di dalam anggota keluarga. Nah, anak didik kami, pelajaran ini juga menceritakan kepada kita bahwa ada sebuah kisah, yaitu anak-anak Yakub. Minggu yang lalu Miss sudah sampaikan bahwa Yakub itu memiliki 12 anak ya. Nah, salah satu anaknya yaitu Yusuf. Yusuf ini adalah anak kesayangan Yakub. Suatu hari, karena saudara-saudaranya yang lain ini iri kepada Yakub, kepada Yusuf. Yakub tadi bapaknya ya. Kepada Yusuf, saudaranya yang paling kasih bapaknya ini, akhirnya mereka menjual saudaranya itu, menjual Yusuf kepada istri Potifar. Nah, istri Potifar ini di mana? Di Mesir. Jadi ketika mereka menjual si Yusuf ini ke Mesir, ternyata Yusuf ini memiliki talenta, bakat atau kemampuan yang lebih diberikan oleh Tuhan. Dia mampu menafsirkan arti dari mimpi raja. Nah, suatu hari raja bermimpi dan ditafsirkan oleh Yusuf. Nah, arti dari mimpinya raja ini adalah bahwa akan terjadi kelaparan 7 tahun mendatang di negeri itu. Nah, karena sudah tahu itu akan terjadi, maka Yusuf bersama raja memerintahkan rakyat di Mesir agar mengadakan persediaan makanan. Sehingga ketika busung lapar itu terjadi selama 7 tahun, mereka tidak kehilangan makanan, mereka tidak kelaparan, dan mereka tidak harus meminta-minta kepada orang. Nah, akhirnya itu pun tiba. Terjadilah kelaparan selama 7 tahun itu, dan saudara-saudara Yusuf pun harus pergi ke Mesir. Mereka datang ke Mesir, mereka tidak lagi mengenali saudaranya Yusuf karena Yusuf sudah berpakaian kerajaan, sudah makin ganteng ya karena pakaiannya lengkap. Namun Yusuf mengenali saudara-saudaranya, meskipun Yusuf merasa mungkin pernah sedih karena dijual sama saudara-saudaranya ke Mesir, tetapi Yusuf tidak memendam rasa benci kepada saudara-saudaranya. Dia bukan mengusir saudara-saudaranya, tetapi dia malah berbagi kepada saudara-saudaranya. Dia jamu saudara-saudaranya makan makanan-makanan yang enak di kerajaannya. Kemudian pada saat itu juga saat mereka mau pulang, mereka dikasih gandum yang banyak sama Yusuf. Kemudian dikirim lagi kereta untuk menjemput bapaknya Yakub supaya mereka bisa sama-sama tinggal di Mesir dan keluarganya tidak merasakan yang namanya kelaparan. Anak didik kami, apa yang mau kita pelajari dari situ? Ternyata Yusuf di sini adalah orang yang sangat mengasihi keluarganya. Dia tidak mau menikmati kelimpahan, menikmati kemewahan, kekayaan hanya seorang diri saja. Meskipun keluarganya berbuat salah di masa lalu kepada dia, yaitu saudara-saudaranya, abang-abangnya, tetapi dia tidak menyimpan dendam di dalam hatinya. Anak didik kami juga harus seperti itu ya. Mungkin minggu yang lalu atau bahkan kemarin atau bahkan tadi kamu kesal dibuat kakakmu, kesal dibuat abangmu karena suatu hal, tetapi belajar dari kisah Yusuf, kita mau belajar bahwa sesama anggota keluarga itu harus saling memaafkan, tidak menyimpan dendam, dan mau saling berbagi. Nah, coba dong sekarang dibuka bukunya nak. Buka bukunya halaman 32. Di sini ada kotak berisi huruf-huruf, dia seperti teka-teki ya. Nah, di sini ada petunjuknya. Di halaman 31 ada petunjuknya bahwa
Ayo teman-teman, temukan apa saja yang dibagikan oleh Yusuf kepada keluarganya dalam kotak dengan menarik garis secara mendatar dan menurun. Yang mana mendatar, Miss? Mendatar, menurun. Misalnya yang mana nih mendatar? Kita pilih dari kata-kata di bawah ini, Nak. Misalnya tanah Goshen. Nah, dia menurun. Tanah Goshen. Nah, kemudian kita mau mencari yang mendatar. Di sini ada dibuat bekal ya. Bekal. Kita temukan di sini bekal. Nah, untuk menyelesaikan tugas ini, kamu boleh memfotokopi ini supaya bisa kamu kasih warna mana kata-kata yang ada di huruf-huruf teka-teki ini, mana yang mendatar, mana yang menurun, ya, supaya bisa dikerjakan tugasnya, ya. Nah, nanti habis itu setelah selesai dikerjakan itu, bolehlah nanti anak didik kami untuk melihat atau membaca Alkitabnya ya. Membaca Alkitabnya pada Kejadian pasal yang ke-42 saja. Nah, minggu depan kalau kita Google Meet, kita boleh diskusi bersama-sama tentang ayat itu. Sudah tahu tugasnya ya? Nah, ini nanti difotokopi. Sampai sini baru kasih warna ya, Nak. Kasih warna mana menurun, mana mendatar. Oke? Kemudian fotokan ke WA Miss. Nah, Miss, aku lagi nggak bisa keluar rumah memfotokopi. Bapak juga nggak bisa, Mama juga nggak bisa. Misalnya seperti itu.